Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yauma natwis samaa'a katayyis sijili lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Yauma, ya, pada hari kiamat, natwis sama, kami akan melipat langit ini. Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Langit ini. Dalam Quran kan banyak, idza samaun syaqqat, kalau langit terbelah, idza samaun fatarat, kalau langit apa? Terpecah, ya. Wa izal kawakibun tasarat, kalau bintang-bintang berguguran, dan seterusnya. Wa izal biharu fujirat, kalau laut itu diledakkan sehingga apa? Tumpah airnya ke daratan, dan seterusnya. Ya. Yauma natwis sama, hari ketika kami apa? Lipat langit ini. Hari ketika kami menggulung langit ini. Kata yisijil lilil kutub, seperti yang menggulung satu lembaran dari kitab. Ya. Ini tentunya di masa sahabat belum belum dilihat gambaran seperti ini, ya, karena tidak ada kitab di zaman sahabat. Coba kita bayangkan sekarang ini, ada kertas, ya kan, dari sebuah buku kemudian digulung kertas itu, ya, seperti itulah Allah SWT akan menggulung apa? Langit ini pada hari kiamat, ya. Jadi bagaimana Allah menggulung langit ini pada hari kiamat? Seperti seseorang menggulung lembaran kertas yang ada di sebuah kitab. Paham nih? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami yang mengawali penciptaan makhluk ini, kami akan ulangi. Ya. Jadi bagaimana kita lahir dulu ke dunia ini? Seperti itu kita nanti akan hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir apa? Tidak pakai baju. Ya, tidak pakai sepatu, kan begitu kan? Ada yang sudah pakai baju begitu lahir, enggak, anak raja dengan anak orang gelandangan sama aja, ya kan? Sama-sama enggak pakai baju, enggak pakai sepatu, ya. Kemudian apa? Tidak berkhitan, ya. Nanti, ya, bertelanjang. Pada hari kiamat kita datang ke hadapan Allah SWT sebagaimana kita keadaannya ketika dilahirkan oleh ibu kita, ya, sendiri, ya kan? Enggak ada orang lain yang membantu kita. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Sendiri, kemudian apa? Tidak memakai baju, bertelanjang, tidak dikhitan, ya. Kemudian apa? Tidak memakai sandal. Sebagaimana ketika kita lahir, begitu nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa'adan alaina, sebuah janji atas kami, kata Allah SWT. Allah Maha menepati janjinya, ya. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami Maha berkuasa untuk melakukan semua itu, ya. Pada hari kiamat, ya, semuanya datang sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya dulu. Ente anak raja, anak presiden, anak menteri, anak orang kaya, anak pejabat, anak pengusaha, ya kan, siapapun bapaknya, enggak peduli. Di hari kiamat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia datang ke dunia dulu ketika dilahirkan oleh ibunya, tidak membawa apa-apa. Paham nih? Nanti di hari kiamat seperti itu keadaan kita semua. Jangan bangga dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan prestasi, dengan nasab, dengan garis keturunan, dengan status sosial dan seterusnya. Tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika anak-anak yang banyak, ya, hari ketika harta tidak bermanfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jangankan di hari akhirat, ya, ketika diantar ke kuburan saja itu harta sudah enggak bermanfaat, keluarga juga sudah tidak bermanfaat, ya. Coba lihat orang mati. Yatba'ul mayyita salasun, yang mengikuti mayat ke dalam kubur itu 3, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengantarkan mayat ke kubur itu ada 3 macam. Itu apa? Keluarganya. Kemudian apa? Hartanya. Kemudian apa lagi? Amaluhu, amalnya. Fayarji'ul isnan, kembali 2 dari yang 3 itu. Yang kembali apa? Yang pulang ke rumah. Hartanya kembali lagi. Dia punya mobil Alphard mahal gitu kan. Dibawa mengantarkan orang ini ke kuburannya. Setelah dikubur, mobil itu ditinggal di situ atau dibawa pulang? Dibawa pulang lagi, ya kan? Punya emas mungkin dipasangkan di wajahnya, di tangannya, ya. Punya rantai kapal misalnya dari emas, ya, dibawa ke kuburannya, ditinggal di situ atau dibawa pulang? Dibawa pulang lagi, nggak ada yang tinggal di situ kan?
Begitu juga dengan keluarganya, istrinya yang dulu mengatakan saya denganmu akan hidup, ya, hidup sehidup semati, ya kan? Ketika dia mati, istrinya udah lupa kan. Ya kan, yang dia ingat cuma harta suaminya. Itu ya. Kemudian yang tinggal apa? Fayabqal wahidu. Yang tersisa yang tinggal bersama dalam kubur itu satu aja, yaitu apa? Amaluhu, amalnya. Ya. Di akhir kubur aja sudah enggak bermanfaat itu harta yang banyak. Keluarga yang hebat-hebat tuh, jenderal apa, itu enggak ada gunanya. Yang bermanfaat apa? Amal saja ya. Ya. Nah, makanya dalam hidup ini ya kita laksanakan tujuan dari penciptaan kita, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ente anak siapa? Bapak ente siapa? Ibu ente siapa? Enggak berguna. Enggak apa? Enggak berguna. Enggak bisa menolong juga. Meskipun mereka sangat ingin menolong, tapi enggak bisa. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka itu tidak menghargai dan menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Karena mereka, ayat ini menceritakan tentang orang-orang musyrikin ya. Orang-orang musyrik dari kalangan Arab, dari kalangan Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Kata Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana mereka bisa dikatakan memuliakan Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah memberikan nyawa kepada mereka, Allah yang menumbuhkan mereka dari dalam perut ibu mereka. Begitu besar mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ya. Bayangkan, kalau ada orang memberi kita bantuan yang sangat banyak dan itu bukan sekali, ya dari kita kecil sampai besar, kemudian setelah besar kita tidak tidak menghargai orang tersebut, ya. Nasihat-nasihatnya tidak kita kerjakan, perintahnya tidak kita lakukan. Itu kurang ajar enggak namanya itu? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga setiap orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya ya pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya, dan bumi ini pada hari kiamat akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was samawati matwiyatum biyaminihi, dan langit semuanya akan dilipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ya perbuatan-perbuatan yang mereka sekutukan dengannya sesuatu, ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat akan memegang bumi ini semuanya. Dan langit ini akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikit lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yaqbidullahul arda yaumal qiyamah. Allah akan memegang bumi ini pada hari kiamat. Wa yatwis samaa biyamini. Allah akan gulung langit ini. Allah akan gulung langit dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, anal malik. Sayalah yang hari ini merupakan raja. Oleh sebab itu salah satu sifat Allah apa? Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Enggak ada sehebat apapun raja yang mengatakan dia super power, king of king misalnya kan, malikul muluk, raja di raja. Di hari kiamat enggak ada, sama aja semuanya. Ya, ente raja, ente penguasa, ya, sama aja. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang raja waktu itu siapa? Hanya Allah. Kata Allah apa? Anal malik. Ya, sayalah yang raja sebenar-benarnya raja, yang berkuasa di alam semesta ini. Saya yang memegang bumi ini. Ya kan? Kan orang kalau sedikit aja kuasa kan dia mulai sombong ya. Oh, saya yang megang di sini. Saya yang berkuasa di sini. Saya yang berhak menentukan di sini dan seterusnya ya. Di hari kiamat enggak ada cerita-cerita seperti itu. Ya kan? Allah SWT akan menundukkan langit ini. Allah memegang bumi ini, Allah melipat langit ini. Kemudian apa? Allah berfirman, Anal Malik, aina mulukul ar. Sayalah yang raja sebenar-benar raja. Di mana raja-raja di dunia itu? Sudah enggak ada, ya. Satu lagi, attatis sama'u wa yahiqqu laha anta itta. Langit itu ya, atad itu adalah atid dalam bahasa Arab, yaitu kalau ada orang naik onta, kan ada apa namanya itu, apa sih namanya, pelananya, ada pelana ya, pelana onta. Kemudian pelana onta itu ketika dinaiki ada bunyinya. Apa nama bahasa Indonesia apa? Bunyi pelana onta ketika dinaiki. Itu namanya dalam bahasa Arab atid ya.
Attatis sama'u, langit itu berbunyi, ya kan? Wa yahiqqu lahu an ta'itta, dan pantas langit itu apa? Berbunyi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma fiha maudhi'u shibrin, tidak ada di langit itu tempat seukuran sejengkal, shibrin ini sejengkal, illa wa fihi jabhatu malakin, kecuali di tempat sejengkal itu ada apa? Jidat malaikat, sajidin yang bersujud, yusabbihu lillahi bihamdihi, yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW menggambarkan tentang keadaan langit, tidak ada tempat satu jengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, demikian pengajian kita pada hari ini. Kita teruskan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.